banget dan sekarang kita akan langsung masuk menuju map terakhir Purgatory. Let's go Purgatory, ini zonanya juga udah keluar, garis pesawatnya juga udah lurus, tembakan pun sudah terdengar. Ternyata EVOS mencoba menabraki anak-anak dari GRC Sport, yang dimana GRC kali ini turun di area kota mereka. Dan sekarang tembakan pun sudah dilakukan. Tapi Aim God-nya harus terkena dan sayang banget Abax cuma memegang satu senjata baseball doang. Astaga. Gak bisa Abax gak main baseball di sini ya. Ini mau perang, cari senjata dulu, nembak. Tapi ini kelihatan GRC satu orangnya sudah terkena juga, artinya sama-sama pincang ya. Oh my god, Abax sudah tercicil damage-nya. Hati-hati Abax, kali ini bonfire pun sudah dikeluarkan, memegang senjata Mizaj atau mini Uzi. Apakah masih worth it untuk menggunakan Mizaj? Sedangkan dua personil dari GRC di dalam rumah Tayo itu sudah bersenjata yang cukup memadai lah, Bay. Betul, ini Abax sama sekali yang nggak megang senjata ya. Dia turun di Watchtower, isinya cuma tas doang. Disangka suruh sekolah kali ya gitu, cuma ada tas doang, nggak ada tembakan sama sekali gitu kan. Tapi dari Aim God bakal coba di depan kembali karena memang ada yang selamat menuju ke area perumahan, yaitu seorang Jafra. Perumahan Crossroad yang kita tahu itu ada kulkasnya, sedangkan JRC tidak mampu keluar dari rumah Tayo yang kali ini akan segera dikunci. Tapi ada acting diri juga nih di sisi kanan, kali ini bakal coba dicari sama seorang Beyond. Dari segi senjata bakal mumpuni dari seorang Beyond. Face juga ada, tapi headshot berhasil didapatkan Ektindir. Langsung nge-end karena seorang Beyond. Sayang banget Beyond di sana. Gue pikir Beyond yang bakal menang karena segi senjata, armor dan segala macamnya itu Beyond diungguli, tapi dari posisi nggak diungguli. Kenapa? Ektindir itu ada di high ground. Beyond harus mau nggak mau muter ke area bawah dulu kan. Pada saat Beyond berada di area bawah, itu bakal lebih mudah Aim yang berada di sisi atas mengincar kepala orang yang berada di sisi bawah. Dan itu yang membuat dari arah Ektindir bisa memenangkan duel barusan. Namun 3 lawan 3 akan terjadi dan kesempatan selanjutnya akan dibuka kembali. Beyond akan dihidupkan lagi kali ini, Bun ya. Dan juga posisi dari Beyond itu tadi terlalu open banget. Dia tuh antara ragu ya, antara memang mau ngeflank lagi, ngebuka sebelah kanan lagi, atau mau mencoba ambil area patahan supaya blind spotnya dari Ektindir. Tapi Ektindir pepeng shot dong. Wow, gokil memang sih tadi Beyond nggak pakai helm gitu kan, makanya dapetin kepala beberapa tembakan aja udah langsung tumbang. Dan sekarang kesempatan kedua yang sudah dilakukan oleh EVOS Divine bakal coba untuk regroup lagi ke arah Crossroad karena Beyondnya sudah berhasil melakukan reviving. Tapi di sisi yang kita lihat notification, ternyata Beyond marah banget dong. 2 orang GRC berhasil ditumbangkan. Tapi kita bakal ngeliat POV dari arah Brasilia yang sepertinya rame banget penduduknya nih. Ada Kak Gendra bakal join ke arah GRC, sorry ke arah Brasilia maksudnya. Iya, biasa kan Kak Gendra tuh bakal turun di Brasilia. Cuman memang kali ini mereka nggak bertemu dengan Bigetron. Biasanya mereka saling bersinggungan sama Bigetron. Namun hari ini nampaknya ada yang berbeda. Waduh, Jas bawa gitar nih mau nongkrong apa gimana. Tapi Dartezi versus Mr. 05 sama-sama terkena kepala. Bakal datang mau bantuan. Tapi RGS-nya berhasil mendapatkan Dartezi. Mr. 05 dapetin 2 orang. Kalau Kak Gendra ada apa Kak Gendra? Dan sekarang malah langsung di-end juga, mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi. Ses kali ini akan menguasai Brasilia secara utuh bersama dengan Bigetron. Dan mau tidak mau Father harus melarikan diri dan keluar dari Brasilia demi bisa memaksimalkan placement point. Sedangkan First Rider Storm ternyata bermain di area bawah bersama dengan Bigetron. Rumah kuning kali ini akan menjadi saksi David menerima damage begitu banyak, bahkan harus coba ditumbangkan di tangan seorang Suef. Scooper coba datang dari sisi luar menghajar seorang Azril nampaknya yang menjadi target. Tapi ingat, bakal ada keluar juga yang coba dibuka. Scooper coba mendekat dengan penggunaan Paraval, tidak bagus untuk bertemu lancar dekat. Bakal ada RGS juga di tangan ternyata. Wah, ya udah mulai terjatuh. Scooper jatuh tidak boleh apapun dan First Rider Storm harus tusun di posisi ke-12 di tangan Bigetron lagi. 4 poin eliminasi sudah didapatkan, tapi di sisi yang berkali ini kita lihat ada Father yang berhasil untuk melakukan reviving terhadap 2 personil teman-temannya. Akhirnya sukses ya untuk coba untuk back off. Kali ini Father, oke, kita bakal ngelihat anak-anak Kak Gendra akan seperti apa mereka. Apakah mereka langsung ambil ke tengah lagi Brasilianya atau mencoba untuk bermain di area pinggiran saja. Namun di sisi yang kita lihat juga dari notification kill ini belum usai peperangan antara kedua tim, yaitu EVOS dan juga GRC. Tadi Aim God berhasil mempulang atau menjual satu personil atas GRC. Namun kita masih melihat peperangan intens di antara
Brasilia, yaitu Bigatron yang baru saja mendapatkan 4 poin eliminasi, harus terculik 2 personilnya di tangan 2 personil anak-anak Morp. Kali ini Morp benar-benar langsung mencari jejak aja di manakah 2 personil yang tersisa dari Bigatron. Bigatron bakal mencoba menarik ke arah rumah kuning yang dimana dia baru saja mencoba menumbangkan Strom ke arah hashtag 12, tapi Morp kali ini tidak ketinggalan informasinya, benar-benar langsung masuk. Satu gua sudah dibuka oleh Susana 2, bahkan itu dia RG sudah langsung dikeluarkan. Hancur sudah keluar, tapi kalau di Susananya sendirian, hati-hati kalau terlalu sendirian banyak banget daya ledakannya, bisa jadi akan menumbangkan 1 personil, tapi tidak. Sekarang Morp berhasil untuk mendapatkan 1 personil dari Bigatron. 1 orang yang tersisa dari Bigatron yaitu Sensei, mau nggak mau cabut begitu aja, Bayu. Bagus ya untuk seorang Sensei ya. Bigatron nampaknya bakal cukup sulit untuk bisa sampai ke arah late game, karena dia cabut dari Brasilia dengan keadaan teman-temannya tumbang di deket dia. Ini bakal jadi bahaya. Brasilia, kalau kalian pengen keluar dari Brasilia itu susah banget. Area sekitarnya itu terhitung open field. Kalaupun kalian bisa bermain di Brasilianya, itu terlalu banyak tim yang mengintai. Plus ingat, Brasilia itu dikelilingi sama tim-tim yang biasanya suka mengintai, kayak ada di Rumah Batu juga untuk melihat ke arah Brasilia. Dan hal-hal tersebut yang menjadi faktor kalau main di Brasilia terus kalah, susah banget untuk repositioning keluar. Tapi Ses dan juga Genesis Dogma akan saling bertempur. Sumpah kalau mereka alain, ini adalah pertempuran juara loh. Siapa yang bisa menang, kemungkinan mendapatkan gelar juara akan lebih besar. Oke, tembakan demi tembakan bakal coba dibuka. Satu gudang akan menjadi saksi di sana dari serang gede yang sudah mulai terjatuh, akan coba dilakukan satu reviving. Genesis Dogma masih ragu-ragu, tidak terlalu pede juga, dan CT juga nggak mau untuk melanjutkan pertempuran yang memang tidak menguntungkan mereka dari segi posisi. Toh nggak ada yang bisa mereka amankan juga di dalam gudang yang memang hanya ada kulkas itu gitu kan. Jadi ya udah dilepas gitu aja, nggak perlu terburu-buru. Ses bakal coba untuk repositioning lagi. Genesis Dogma masih menahan di Marble Rock, dan pada akhirnya Bigatron Delta sesuai dengan prediksi gue akan tumbang di posisi ke-11 kali ini. Namun kalau kita lihat masih ada Versailles Eclipse bakal berduel dengan cewek kali ini. Begitu banyak Alvaro yang bakal memberikan begitu banyak damage, tapi udah ada 1 anggota yang terjatuh. Berlin juga bakal coba dibalas di tangan seorang Justin, langsung di end pula. Fauzan kali ini akan coba naik terlebih dahulu, mendekat dia. 1 jam sudah dilakukan, berhasil dapetin 1, tapi dirinya juga menerima damage cukup banyak. Gak masalah, bakal coba berputar, terkena ledakan dari seorang Fauzan. Hati-hati, belum sempat berpindah, langsung menghilang juga dan mulai terkena down. Masih ada 1 orang, Dimas dan juga Riza yang berduel kali ini, dan Tiger Wang Esport yang justru harus puas di posisi ke-10. Ke-10, tapi First Rider hanya mendapatkan 2 poin eliminasi, bahkan 2 personelnya itu berhasil ditumbangkan dengan cepat. Ya udah, ini Eclipse mau nggak mau cabut dulu, harus coba untuk regroup dulu, repositioning yang cukup baik karena di area patahan ternyata terlalu tricky untuk mereka berdua. So kita bakal ngeliat juga POV yang berbeda kali ini, karena masih ada RRQ yang masih struggle untuk mencari beberapa vision mereka yang dengan baik juga. Dan kita lihat nih RRQ sepertinya bakal bermain pasif ya, dia coba untuk menahan di area patahan aja, tinggal menunggu tim-tim yang bakal coba untuk lewat arah jembatan. Dan kali ini Kagendra akhirnya bisa dilakukan reviving dengan utuh, dan gue ngelihat Kagendra bakal menuju ke arah golf. Hati-hati, sekitaran mereka harusnya masih terpantau dengan cukup dekat, yaitu anak-anak dari RRQ yang notabene tidak terlalu jauh dari golf juga ya. Tapi yang gue mau mention itu anak-anak Ses kelihatan banget pengen numbangin anak-anak dari Genesis Dogma, jauh banget loh. Mereka tuh harusnya tadi turunnya tuh di sekitaran area field, mereka rotasi ke area marble di mana tempatnya anak-anak dari Genesis Dogma menggunakan vehicle, tapi untungnya ditarik, tidak mau terlalu gegabah karena memang agak sulit kalau mau coba untuk peperangan jarak jauh seperti itu. Kalaupun mau maju juga terlalu tricky momennya karena masih ada beberapa celah dan itu posisinya sangat open sekali, sehingga memudahkan anak-anak dari Genesis Dogma itu visionnya karena masih luas juga ke arah Ses. Harusnya masih bisa menumbangkan satu sama lain, tapi artinya kita bisa ngelihat Ses juga pengen juara, Genesis Dogma juga pengen juara. Jadi mereka sama-sama tidak mau terlalu beresiko untuk coba menembaki satu sama lain, Bayu. Nah nih EVOS DeFi nih dapat 6 poin eliminasi, menjadi tim yang paling panas untuk saat ini dengan poin eliminasi tertinggi. Apakah mereka bisa mempertahankan posisinya? Karena kalau sampai EVOS yang bisa dapetin Genesis Dogma atau Ses, itu bakal jadi bagus untuk EVOS, setidaknya bisa mengejar ketertinggalan mereka. Ingat di match terakhir EVOS kalau poin maksimal, gue bisa bilang EVOS bakal langsung bertengger di posisi 3 atau 2 gitu kan. Karena kalau untuk mengejar ketertinggalan di posisi 1, mereka tuh butuh lebih dari sekitaran 30 poin something. Dan berat rasanya untuk mencari 35 poin di dalam satu match, itu kayaknya agak sedikit mustahil guys ya. Tapi kalau peringkat kedua dan peringkat ketiga, at least masih bisa dari EVOS gua rasa. Karena Genesis Dogmanya aja sekarang benar-benar bermain safe, gak mau mengadakan pertempuran sama sekali. Mereka akan coba untuk bertahan terlebih dahulu dan tidak keluar
dari apa yang memang mereka anggap aman gitu. 0 poin eliminasi, tapi gak masalah, research mereka juga cukup mumpuni jika memang nantinya akan terpaksa bertempur. Tapi Kagendra harus kuat di posisi ke-9, tidak bisa lagi berkata-kata, mereka pun harus turun. Kali ini kalau kita lihat dari serang Borgai akan menghadapi dua tim sekaligus, ada Dewa dan juga Marv yang coba untuk dihujani peluru sama seorang Borgai, namun ini akan memantik kemarahan Marv dan juga Dewa yang bisa jadi akan menyerang keberadaan dari Genesis Dogma. Tapi Actindir diambil sama Borgai, tercuri poin eliminasi yang sempat hampir saja menjadi milik EVOS, namun tidak. 2 poin eliminasi kali ini berhasil didapatkan. Coba untuk menembak dari balik pintu kali ini teman-teman dari Genesis Dogma. Coba untuk menghajar siapapun yang terlihat, tidak ragu-ragu, tapi perlu diingat mereka juga harus berhati-hati, mengingat mereka adalah calon juara. Kalau sampai tusuk, ini bakal jadi cukup beresiko, Bun. Oke, namun Marv belum selesai peperangannya, harus terknockdown dari Susana, dan kita bakal lihat ternyata POV dari Genesis Dogma enak banget, mau steal kill diambil, tapi dia terlalu offside, terlalu open juga. Untungnya masih ada backupan dari semua teman-temannya ya. Satu global udah langsung terpop, langsung di revive begitu cepat. Super Magnet pun akan dipakai oleh Gals kali ini. Namun kalau kita perhatikan itu ada Morph yang langsung melambung tinggi jauh keluar dari zona. Hati-hati, udah kepantau sama Borgai, tapi mereka akan coba menahan tembakan karena mereka sadar bahwa di sekitaran Morph yang tadi menggunakan launchpad itu ada anak-anak dari EVOS. Tinggal nunggu timing EVOS akan buka war dengan satu orang dari Putra yang coba untuk langsung mengarah ke arah mereka. Benar saja kali ini Putra langsung tersandwich posisinya, dan Morph Esport berhasil dipulangkan di tangan EVOS. Aimgat berhasil untuk mendapatkan 1 poin tambahan. 7 poin eliminasi sudah disecure oleh EVOS Divine, dan kita bakal ngelihat ini dia Beyond bakal mencoba untuk mengatur strategi step by step, bakal coba diamankan oleh EVOS. Karena kalau misalkan terlalu greedy untuk masuk ke pertahanan dari Genesis Dogma, ini adalah si malakama untuk EVOS. Tapi kalau kita perhatikan juga sebenarnya Ses mulai memantau. Ses ada satu orang mencoba untuk menunggu timing yang tepat kapan kira-kira dia akan mencoba merecoki antara kedua tim. Tapi di luar dari zona sana, hati-hati juga, satu personel dari Ses nggak boleh lengah. Harus objektifnya seperti apa, masuk ke dalam zona, dan kita bakal melihat 7 tim yang tersisa. Triple kill pun didapatkan kali ini Bayu. Betul, ini dia akan terjadi pertempuran cukup ini ya, cukup sempit antara satu sama lain, dan juga cukup padat maksud gua, karena memang tempat yang sempit dan zona yang sudah mulai menyempit akan membuat setiap tim saling bergesekan dengan begitu intens. Dari sarang barat coba untuk menembak ke sisi atas, memberikan beberapa damage terhadap para player yang terlihat, namun gudang yang sudah diamankan oleh Ses akan menjadi arena pertahanan terakhir. Tapi EVOS harus menabrak Genesis Dogma, mau tidak mau. Abang kali ini bakal coba kebuka gol terlebih dahulu. Masih ada Super Medkit coba untuk digunakan, masuk dari sarang Aimgat, jump shot sedikit meleset, nampaknya masih ada keluar juga yang menghalangi. Kali ini Darcy harus tumbang di posisi ke-7, nampaknya EVOS tergorong. Sakitnya zona membuat EVOS pun ketar-ketir, satu persatu jatuh menyisakan seorang Abang sendirian kali ini. Flash sprint yang luar biasa, bahkan Abang pun tidak akan bisa bertahan. EVOS harus fokus ke Damdan. Genesis Dogma masih ada 7 poin eliminasi, Ses juga mendapatkan 8 poin eliminasi. Mereka masih bertahan di 5 besar. Jelas dari kedua tim akan saling memaksimalkan poin demi bisa mendapatkan juara. Karena kalau kita lihat Bara tidak akan membiarkan Genesis Dogma keluar dari rumah tersebut. Zonanya ada di tangan Ses. Ya ampun, ini bagus banget buat Ses. Tapi Bara akan memberikan pressure terhadap lawan-lawannya kali ini. Masih coba untuk dihindari beberapa tembakan terlebih dahulu. Bahkan kalau kita perhatikan dari Genesis Dogma mau tidak mau harus keluar dan coba bertahan di area open field, tapi tidak bagus karena satu persatu akan di pick up dengan begitu mudahnya. Kemakan zona juga, sakit, dan Jojo di sisi lain juga harus terjatuh. Tidak boleh lengah, Ses akan terus membombardir Genesis Dogma supaya tidak bisa bergerak sama sekali, Embun. Oke, namun kali ini Bara masih belum lelah, mencoba terus pergi ke arah depan. Genesis Dogma harus tumbang satu persatu, dan Eclipse berhasil ditumbangkan. Kali ini di sisi yang berbeda, namun Bara terlalu offside, itu terlalu open juga, dan kita mesti ingat Genesis Dogma mempunyai tembakan yang cukup mematikan. Masih ada satu orang Gigi yang menggunakan satu Woodpecker, namun kali Dewa United juga harus puas. Di ST keempat dipulangkan di tangan satu orang dari Razor kali ini. Genesis Dogma pun menyusul. 2 tim yang tersisa kali ini Ses 13 poin eliminasi sudah dikantongi. Tinggal mencari satu orang dari Razor aja. Razor kelihatan mau kemana manis. Itu dia Ses akhirnya. Dengan 4 hari yang sudah kita lalui, 20 round akhirnya Buyah juga untuk Ses. Yes, Buya pertama di match terakhir.